Hey, good morning leaders. Kita bicara tentang tim ya. Kembali ke hari Jumat, waktunya tim. Bagi yang baru join dan baru follow Instagram saya, thank you for following my Instagram. Setiap hari saya akan memberikan tips tentang bisnis berupa video vlog seperti ini dan carousel atau microblog. Semoga Anda bisa mengambil manfaatnya dan menerapkan di bisnis Anda masing-masing sehingga lebih baik. Nah, kali ini setiap Jumat biasanya saya akan bicarakan tentang tim, dan topik kali ini saya ambil dari sudut pandang yang jarang orang tahu dan jarang orang bahas, atau minimal jarang orang membicarakan dengan leluasa ya, yaitu tentang kalau tim kita terlalu mudah mengkritik, terlalu mudah ngomel-ngomel, terlalu sering menyerang Anda. Nah, kenapa kok saya bilang ini jarang? Karena memang kebiasaan dari kita ada timur, anak buah itu jarang mengkritik atasan. Bahkan beberapa pengusaha yang saya tahu berharap, berdoa, mencari jalan supaya timnya itu bisa aktif, bisa memberikan pendapat, menyuarakan pendapat, bahkan kalau perlu mengkritik dia. Ini ada beberapa pengusaha yang berdoa setengah mati karena susah sekali dapat anak buah coach yang mau mengkritik saya. Nah, tapi sebaliknya, kalau saya tanyakan kepada teman-teman yang melihat vlog ini, benarkah Anda suka anak buah yang mengkritik? Betulkah kalau Anda nyaman dengan lingkungan kerja di mana subordinate Anda, di bawah anak buah Anda, di mana anak buah Anda itu dengan mudah mengkritik Anda, mengkritik pekerjaan, mengkritik organisasi Anda, mengkritik project yang Anda handle? Terutama dalam kondisi seperti ini ya, kondisi ketika kita mesti shifting ke apapun namanya, mau new normal, mau next normal, or next level. Tapi intinya shifting dalam kondisi seperti ini akan banyak hal di mana anak buah Anda mungkin tidak puas dengan keputusan Anda, tidak puas dengan kesimpulan yang Anda ambil tentang tindakan dan tentang visi ataupun tentang arah tujuan perusahaan. Nah, kalau anak buah Anda benar-benar mengharapkan, Anda berharap benar-benar anak buah Anda mengkritik, dan pertanyaannya adalah apa betul anak buah itu kalau kritik menjadi berkat buat Anda atau menjadi masalah buat Anda? Ingat ya, ini adalah sebuah organisasi culture, budaya. Saya nggak bilang masalah perorangan. Tentu ada orang yang mudah sekali mengkritik, tapi kalau budayanya di tempat Anda tidak ada yang mengkritik, saya kira dalam waktu dekat orang yang suka mengkritik pun akan lama-lama menjadi diam dan mengikuti budaya. Pada akhirnya budaya akan menang kan ya, budaya akan menang. Dimanapun kita berada, budaya akan menang. Kita akan yang harus berubah sesuai dengan budayanya. Nah, pertanyaan kepada para leaders, betulkah Anda mau anak buah Anda mau mengkritik Anda atau mudah mengkritik Anda? Oke, saya akan bahas berkat atau masalah. So, mari kita lihat dulu ya. Jadi pemimpin ini sebetulnya seharusnya menurut saya itu secara rutin mendapatkan feedback. Itu kenapa kok kami para coach disewa tanda kutip, salah satu fungsi utama kita adalah untuk memberikan masukan di mana beliau pengusaha itu jarang mendapatkan masukan dari tempat lain. Kalau nggak karena sungkan atau karena merasa tidak enak atau takut menyinggung, kalau temannya pun yang tahu bahwa Anda kurang, mereka akan nggak kritik karena mereka nggak mau kehilangan pertemanan dengan Anda. Yang lain dengan kami para coach profesional, kita memang secara objektif memberikan pendapat kita, dan kita malah disewa dan dibayar untuk memberikan pendapat kita. Oke, so kembali ke sini. Menurut saya pemimpin harus mendapatkan kritik secara berkala. Anak buah yang mengkritik itu ada ciri-cirinya. Jadi kita kan bagi ya ciri-ciri yang baik dan ciri-ciri yang jelek. Ya, ciri-ciri yang baik dan ciri yang jelek. Pertama adalah anak buah yang mengkritik ketika secara sifat itu karena kondisi. Misalkan karena lagi lapar, karena lagi marah, karena lagi capek. Ya, jadi mengkritik karena kondisinya tidak ideal. Anda mesti pisahkan antara mengkritik karena memang ada yang nggak benar, atau mengkritik karena Anda melihat anak buah Anda ini lagi tidak optimal. Ya, mungkin jam makan siang, terus ada yang gula darahnya turun, kemudian ngomel-ngomel. Nah, kalau gini-gini sih sebetulnya bukan kritik ya, tapi ya kondisinya nggak ideal. Ya, kemudian lagi marah, lagi angry, pokoknya ada HAT ya, HAT ya. Ingat HAT ya, hungry, angry, tired ya. Hungry itu lapar, angry itu marah, tired itu capek. Jadi kalau lagi proses Anda lagi kerjaan banyak, kemudian mereka lagi overload, kemudian mereka tiba-tiba snap ya. Snap itu tiba-tiba memberikan celutukan pahit, pedes, nyelekit, ya mungkin karena mereka lagi overload. Jadi berbaik sangkalah dulu kepada teman-teman Anda, tim Anda, bahwa mereka dalam kondisi kalau nggak lagi hungry, angry, atau tired, lapar, marah, atau sedang jengkel, marah, atau sedang tired atau lelah. Oke, so itu yang pertama. Jadi kondisinya. Yang kedua adalah kalau Anda melihat, yaitu namanya messenger, fokus ke message-nya, jangan fokus ke messenger-nya.
Ya, jadi kalau ciri-ciri anak buah yang baik dalam memberikan kritik itu adalah setelah marah, setelah mengungkapkan unek-uneknya, mereka akan mau menceritakan pesannya di balik unek-uneknya. Nah, sedangkan anak buah yang fokusnya adalah untuk marah-marah, mereka sendiri nggak jelas pesannya apa. Sehingga ini dalam kategori tidak ada relevannya dengan Anda, tidak ada relevansinya dengan Anda. So, tugas Anda sebagai pemimpin adalah secara bijak memancing dan menanyakan, sebenarnya pesannya itu apa? Ya, misalkan Anda dikritik, Pak, sorry Pak, saya mau katakan ya, saya belum pernah ada di organisasi yang seburuk ini. Saya belum pernah ada di company yang seacak-adut ini. Ini benar-benar kacau banget perusahaannya. Nah, ini kan pesannya belum sampai, belum titik, belum tuntas. Jangan di stop, dengerin dulu. Anda bisa tanya, lalu, and then, next-nya, terus, ya apapun bahasa yang Anda pakai. Tujuannya adalah membantu mereka untuk selesaikan, menuntaskan apa yang dimulai dengan unek-unek tadi, kemudian harusnya begini Pak. Nah, setelah itu Anda mesti catat, ini penting. Kalau anak buah Anda itu fokus ke marah-marah, kemudian setelah Anda tanya, and then, lalu bagaimana? Mereka tidak bisa merumuskan maksudnya apa, maka ini kategori yang marah-marah menjadi masalah. Ya, itu bukan sesuatu yang Anda perlu perhatikan. Dan kalau mereka bisa memberikan jurusan ke arah yang dimana tujuannya apa, maka ada anak buah yang marah-marah dan kondisinya berkat. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang kita bilang namanya action. Ya, action ini seperti ini. Jadi ada anak buah yang marah dan mengkritik Anda, tapi setelah pun mereka bisa memberikan jurusan ataupun arahan mau kemana, itu ternyata marah-marahnya dia itu sebetulnya bisa diberesin sendiri. Ya, misalkan dia bilang, wah ini perusahaan nggak beres. Ternyata yang bikin nggak beres adalah divisinya dia dan anak buahnya dia atau lingkungannya yang dia bisa rubah. Ini yang kita bilang namanya orang ini marah tanpa action. Jadi marahnya itu disebabkan karena dia sendiri keliru, gitu ya. Dia sendiri salah memberikan. Nah, ini kategori yang menjadi masalah. Anda bisa beresin. Oh lah, kamu sendiri yang bikin masalah kok. Ya, ayo sini beresin. Kira-kira begitu ya caranya ya. Oh lah, kamu sendiri yang bikin keliru kok. Ayo sini diberesin. Ya. Nah, tapi ada yang baik di mana mereka marah mengkritik setelah Anda cari ternyata memang marahnya dia itu di luar kemampuan dia untuk merubah. Jadi dia di luar kemampuan dia untuk ambil action. Actionnya dia itu nggak bisa, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena itu dia marah dan dia frustrasi, ya. Dan ini kategori yang berkah karena Anda mendapatkan kritik membangun, ya, constructive feedback, konstruktif kritik yang memberitahukan bahwa hey, something is wrong di perusahaan kita, di mana divisi yang terkait ini tidak bisa melakukan apa-apa, their hands are tied, tangannya mereka terikat, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa di luar kemampuan dia, dan dia menyampaikan kepada Anda, dan itu sangat-sangat bagus, itu berkat sekali. Ya, jadi kembali lagi ya. Jadi kalau actionnya adalah tergantung dia marah-marah tapi dia sendiri bisa beresin, ya Anda tinggal bilang kan, ini anak lagi kurang beres ini, mungkin lagi kategori kalau nggak hungry, angry, tired gitu ya. Terus beresin toh, kan urusanmu itu, bukan urusan saya. Kira-kira begitu ya. Itu kan kerjaanmu, bukan saya. Tapi kalau dia benar-benar memberitahukan bahwa lu nggak bisa Pak, saya nggak bisa Bu, ini di luar kemampuan saya, berarti ini sesuatu yang baik. Dengarkan dengan baik, catat dan pikirkan bagaimana tindakannya. Yang terakhir adalah result ya. Jadi result ini adalah ketika anak buah Anda marah-marah dan memberikan arahan mau kemana, dan kemudian setelah Anda pikir-pikir, loh ini pun kalau kalaupun diperbaiki, resultnya itu tidak signifikan. Resultnya tidak ada hubungannya dengan arah kembang perusahaan Anda. Ataupun kalau ada, terlalu insignifikan, terlalu kecil, terlalu minor. Ya, ini kita bilang namanya ya masalah aja, polusi suara ya. Maka Anda bisa lakukan mendelegasikan itu ke mereka, atau mendelegasikan orang yang misalkan dia marah-marah karena toiletnya kotor, marah-marah karena antenanya rusak, wifi-nya jelek, marah-marah karena ABC yang sebetulnya ya sudah toh, tinggal panggil orang lain yang bisa memecahkan dan bereskan. Kalaupun diberesin juga resultnya nggak terlalu signifikan. Mungkin signifikan buat dia, tapi tidak signifikan untuk perusahaan Anda. Ya Anda dengarkan aja. Ya, tapi kalau marah-marahnya itu ternyata ketika Anda dengerin, Anda perhatikan, dan resultnya kalaupun diberesin itu luar biasa besar. Ini berkat buat perusahaan. Jangan dimarahin anak buah Anda. Ya, jadi oke, itu guys ya. Jadi Anda mesti perhatikan lingkungannya termasuk Anda ya. Jadi kalau Anda lagi lapar, lagi marah, lagi tired, Anda sendiri bisa bikin masalah. Jadi lingkungan pertama, apakah marahnya itu karena yang bersangkutan lagi bad mood,
atau memang kondisinya bukan, ya. Kedua adalah apakah memang mereka fokus ke marahnya atau mereka fokus ke message-nya. Anda mesti memancing mereka untuk sampai tuntas. Dan yang ketiga adalah yang namanya action, ya. Apakah sesuatu yang mereka marah itu sesuatu yang mereka bisa beresin sendiri atau mereka tidak bisa. Dia minta tolongnya kepada Anda dengan marah-marah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah result. Oke, sedikit tips terakhir buat saya. Anak buah yang marah-marah itu sebetulnya sangat-sangat menguntungkan, lepas dari kondisi 4 tadi. Kenapa, Coach? Ada tanya, kalau ada kenapa bisa gitu? Karena kalau marah-marah itu tinggal 2 pilihan. Apakah marah-marah ini memang dia kompeten, performnya bagus, atau dia marah-marah ini dia tidak perform. Nah, saya bilang gampang, kalau dia marah-marahnya nggak perform, berarti dia cuman orang yang nggak bagus aja. Tinggal Anda, attitude-nya nggak bagus, sikapnya nggak bagus. Anda tahu bagaimana melakukan kan? Ya Anda get rid of it, Anda keluarin. Ya, itu kenapa kita bilang marah-marah ini indikator yang paling gampang. Banyak sekali anak buah kita itu yang bersembunyi di balik tata krama sopan santun. Dia tidak kompeten, mereka tidak perform, tapi mereka sembunyi di balik sopan santun, muka yang manis, ya sangat sopan sehingga mereka tahu selama saya sopan, selama saya nggak mengkritik, selama saya baik hati dengan atasan, selama saya tidak memberikan masalah, walaupun saya tidak perform, saya tidak akan dipecat. Ya, itu yang malah bahaya. Jadi mereka bersembunyi di balik tabir kebaikan hati dan sopan santun adat ketimuran. Jadi saya bilang, marah-marah itu pada umumnya gampang sekali. Ini berkat. Apapun yang terjadi, Anda bisa lihat. Kalau dia marah-marahnya perform, berarti aset. Kalau dia marah-marahnya tok nggak perform, berarti dia beban. Nah, kan jelas ya antara aset dan beban. Aset dipertahankan, beban dibuang. Yang paling repot tuh kalau marah-marah, bukan marah-marah. Kalau paling repot tuh kalau mereka nggak marah-marah, tapi nggak perform. Mereka nggak bikin masalah, tapi nggak perform. Mereka tidak jutek, tidak mengkritik, tapi tidak perform. Ini yang paling ribet. Karena Anda jadi nggak enak hati, ya. Semoga bermanfaat, semoga tim Anda bisa mengkritik Anda dengan baik dan perusahaan Anda semakin baik. Like, share, comment if you want. See you tomorrow. Bye bye.